see what I see? Selamat malam, saya Devana. Ini adalah cerita pertama saya di Do You See What I See. Saya ingin menceritakan pengalaman horor saya yang saya alami sewaktu saya mengikuti pengukuhan sekolah di salah satu sekolah kejuruan di Makassar. Jadi, kita mulai ceritanya. Aku adalah seorang siswi angkatan 2016. Jadi, waktu aku kelas 1, kebetulan angkatan kami diwajibkan untuk mengikuti pramuka. Jadi saat itu sekolah kami mengadakan pengukuhan yang diadakan pada hari Jumat dan Sabtu, 2 hari 1 malam. Dan saat itu kami disuruh berkumpul di lapangan sekolah pukul 3 sore. Jadi kami diizinkan untuk pulang dulu untuk bersiap dan kemudian harus datang ke sekolah pukul 3 sore. Setelah pukul 3 sore kami semua berkumpul, kemudian kakak bantara kami membagikan kami barisan masing-masing, yaitu setiap barisan terdiri dari 11 orang dan diwakili oleh 2 kakak bantara. Kami akan melaksanakan pengukuhan pukul 12 malam. Jadi selama beberapa waktu kami menghabiskan waktu diarahkan oleh pembina pramuka kami. Dan akhirnya tak lama lagi pukul 12 malam. Sebelum kami berkumpul di lapangan belakang sekolah, kami diberikan sedikit pengarahan terakhir, yaitu kami dibagi kelompok lagi, dibagi barisan lagi. Jadi kami ketika ke belakang nanti kami harus dalam posisi berbaris dengan satu arah. Jadi semua kelompok barisan akan berbaris, tapi hanya satu deretan saja. Jadi tak ada 2 deretan, tak ada 3, hanya cuma 1. Dan kami harus berjalan dengan memegang pundak teman kami. Jadi 11 kelompok itu harus saling memegang pundak. Di luar itu kita tidak boleh pegang pundak yang bukan kelompok kita. Dan saya akan memberikan sedikit gambaran sekolah saya. Sekolah saya ini berada di tengah kota dan berada di samping hotel yang besar, Hotel Bintang 4+, dan sebenarnya hampir mengitari sekolah karena hotel ini sampai ke belakang sekolah. Jika dibayangkan, seharusnya sekolah kami ini sangat terang ya, karena berada di tengah kota, berada di samping hotel besar. Tapi satu lagi bahwa hotel saya ini, sekolah saya ini, maksud saya, dia selain luas, banyak sekali pohon-pohon besar saat itu. Karena waktu itu belum banyak yang ditebang seperti sekarang. Jadi pencahayaan meskipun banyak dari hotel, tetap sekolah saya ini gelap. Jadi pencahayaan itu sedikit terhalang karena banyak pohon-pohon besar. Akhirnya sebelum pukul 12 malam, akhirnya kami semua berbaris. Dan kami pun diberi pesan oleh pembina pramuka bahwa jikalau nanti barisan kami lebih dari jumlah yang seharusnya, jadi kita tidak perlu hiraukan karena dijamin itu bukan anggota dari kami. Anggota itu dimaksudkan bukan orang ya. Maksudnya itu adalah ya makhluk seperti itu. Karena kami sudah pastikan bahwa anggota kami pas 11 orang. Tidak kurang, tidak lebih. Sekalipun lebih tidak akan pernah ada yang kurang. Paling lebihnya cuma 1, cuma 1 kelompok waktu itu. Jadi kalau cuma kelompok itu yang 12 orang. Dan
pembina pramuka kami berpesan bahwa makhluk yang seperti itu mereka akan menyerupai kita, memakai atribut seperti kita, dan biasa akan berbaur dengan kita. Jadi jangan kosong pikiran, kita harus tetap fokus dan berdoa kepada Yang Kuasa. Kami pun berjalan menuju belakang sekolah dengan memegang pundak teman-teman masing-masing. Kami berjalan dan hal aneh mulai terjadi. Aku melihat seorang wanita memakai pakaian pramuka berambut panjang, tengah berdiri di samping aula sendirian. Anehnya, wanita itu tidak memakai atribut pramuka seperti yang kami gunakan. Dia berdiri menutup wajahnya, seperti orang yang sedang menangis. Dia berdiri, tapi kepalanya disandarkan di tangannya. Jadi, yang terlihat dari dia cuma kepala sampai pinggangnya saja, karena dia berdiri di tangga belakang panggung sekolah. Jadi, bagian bawahnya tertutup. Aku hanya melihat dari kepala hingga batas pinggangnya saja. Dia sendiri di sana. Dan anehnya lagi, aku melihat teman-teman yang berada di depanku. Tak ada yang melihat ke arahnya. Tak ada yang... Aku merasa seperti cuma aku yang melihat orang itu. Aku menengok ke belakang dan ya, sama. Semua hanya melihat ke depan. Dan mereka yang melihat berbalik ke belakang merasa aneh, seakan bertanya, kenapa kamu balik ke belakang? Aku melihat wanita itu, dalam hati bertanya-tanya, siapa dia? Kalau dia kakak Bantara, dia tidak menggunakan lambang Bantara yang berada di bahu kiri dan kanan. Siswa seperti kami pun tak mungkin, dia tak memakai atribut. Apa yang dia lakukan di sana sendirian? Sedangkan kita semua sibuk, bahkan kakak Bantara semuanya sibuk dengan barisan yang sedang ia pegang. Dan lebih anehnya lagi, setelah aku perhatikan, aku lebih yakin bahwa yang kulihat ini bukanlah orang. Bagaimana tidak? Tangannya sangat pendek, hanya sepanjang setengah tangan orang biasa. Jadi separuh dari panjang tangan kita. Ini mengerikan, sangat mengerikan. Cuma aku yang melihatnya. Ingin rasanya bertanya kepada teman yang ada di depan, apa kau juga lihat? Tapi aku takut setelah bertanya nanti aku sakit karena itu. Aku terus berjalan hingga melewati wanita itu. Di dalam hati masih bingung dan takut. Setelah sampai di lapangan belakang sekolah, suasananya gelap. Cuma ada satu lampu sorot yang menyorot kaki kami. Jadi tetap saja gelap. Kemudian kami tetap memegang bahu pundak teman kami. Dan kami mengucapkan Dasa Dharma, Trisatya. Dan sebelum kami membacakan itu, aku ingat temanku sempat berbalik ke arahku dan bertanya, "Hei, jika kita balik ke belakang, semua wajah teman kita terlihat sama ya?" Dia tidak benar-benar berbalik saat itu, hanya menengok kemudian berbalik ke depan kembali. Dan dia memundurkan kepalanya ke arahku dan berbisik. Aku pun yang sedikit penasaran apakah benar, ikut berbalik ke belakang. Dan mengerikan. Aku tahu mereka semua bukanlah orang yang sama dan memiliki wajah yang sama. Tapi entah mengapa penglihatanku
Meskipun mereka berbeda, tapi wajah mereka terlihat sama, benar-benar terlihat sama, dan tatapan mereka kosong. Hanya melihat ke depan. Aku takut saat itu, apalagi mengingat pesan pembina pramuka kami yang mengatakan bahwa hal seperti itu bisa saja berbaur di antara kita. Kami pun mengucapkan Dasa Dharma dan Tri Satya, dan di saat kami fokus sedang mengucapkan Tri Satya, tiba-tiba suara teriakan di barisan belakang semakin banyak. Benar saja, terjadi kesurupan. Suasananya makin kacau, kaki kami makin gemetar rasanya, rasa ingin pingsan. Ditambah lagi senior kakak kelas kami, kakak bantara kami mulai banyak yang berteriak bahwa tetap fokus, selesaikan Tri Satyanya. Nah, jangan takut, tetap fokus, baca doa dalam hati. Makin gemetar kakiku di situ. Aku rasanya ingin sekali kembali di aula. Suasananya makin mencekam. Akhirnya kami selesai membaca Tri Satya, dan karena kondisi makin memburuk, makin banyak yang pingsan karena kesurupan, kami pun dituntun untuk kembali ke aula sekolah. Tapi tentu saja kami harus berbaris dengan rapi. Kami buru-buru saat itu. Kami berbaris dan kemudian berjalan menuju aula kembali. Dan kulihat tempat di mana wanita itu tadi berdiri, dia sudah tidak ada. Aku senang karena begitu sampai di aula, tidak terjadi hal buruk lagi. Aku merasa lebih nyaman dan tenang saat itu, karena pencahayaan di aula lebih baik daripada di belakang. Dan sampai subuh, tak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Sekian dulu cerita saya. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya ini. Semoga kalian merasa terhibur dan semoga tak ada salah kata dalam berbicara. Terima kasih. podcast.ceritahoror@gmail.com